wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aditya Chandra Setiawan, dosen S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Kesempatan kita kali ini akan membahas terkait bagaimana menggunakan atau mengaplikasikan reference manager yang sering digunakan oleh mahasiswa maupun dosen di dalam menulis karya ilmiah, yaitu menggunakan Mendeley Desktop untuk kesempatan kita kali ini. Sedikit saya sampaikan bahwa Mendeley Desktop ini adalah salah satu reference manager yang sering digunakan ya dalam menulis karya ilmiah. Di sini fungsinya adalah untuk mempermudah penulis mengarsipkan ya, utamanya mengarsipkan beberapa rujukan-rujukan yang telah digunakan dan tentunya akan memudahkan nanti ketika itu diterapkan di dalam body text-nya atau di dalam isi artikelnya. Jadi Mendeley yang saya gunakan ini adalah Mendeley versi sebentar ini saya cek. Ini versi Mendeley Desktop 1.19.8. Ini update yang terakhir yang saya gunakan. Kemudian ketika menggunakan Mendeley ini jangan lupa untuk mesinkronkan plugin Mendeley ini ke dalam Microsoft Word yang sudah terinstall di perangkat kalian semua. Jadi karena ini sudah ya, sudah saya plugin-nya sudah saya install sehingga muncul seperti ini. Jika memang belum diinstal itu akan ada tulisan install MS Word plugin, itu silakan diklik saja, tinggal diikuti prosedur yang ada di situ, tinggal oke dan seterusnya. Baik, kita langsung saja lebih dekat mengenali fitur yang ada di sini yang sering digunakan oleh peneliti atau penulis ya, yaitu fitur add ini. Di sini ada 4 ya. Yang pertama adalah add file. Jadi add file di sini bisa langsung menggunakan PDF atau artikel yang dalam bentuk PDF langsung bisa dimasukkan tanpa harus mengisi secara manual. Nanti coba kita praktekkan. Yang kedua adalah add folder. Ini memudahkan juga ketika kita telah menemukan katakanlah satu variabel gitu ya. Satu variabel itu kita setelah menemukan sekitaran 10 atau beberapa artikel yang apa istilahnya yang relevan ya dengan variabel tersebut, sehingga tinggal nanti di upload saja atau di attach saja melalui add folder ini. Kemudian watch folder fungsinya juga sama, namun di sini akan lebih memudahkan juga melihat folder-folder mana yang akan kita pilih. Dan kemudian add entry manually ini sebetulnya adalah cara yang paling paling mudah ya. Meskipun di sini prosesnya cukup panjang, tapi di sini bisa dipastikan informasi atau citasinya nanti akan lebih lengkap karena akan dicek dengan betul baik itu nama, tahun, ya terbitan dan juga judul dan sebagainya, itu bisa kita kontrol dari situ. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah add file. Jadi ini saya contohkan, kebetulan saya sudah ada beberapa artikel ya. Saya contohkan saja artikel yang sudah saya terbitkan ini di salah satu jurnal Sintatika di JMSP ya, Jurnal Manajemen Supervisi Pendidikan tahun 2020 kemarin. Saya open langsung. Ya, ini langsung diproses ini oleh Mendeley. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya, di paling bawah. Secara detail sudah muncul ya, sesuai dengan informasi yang ada di dalam PDF itu sendiri. Jadi sudah ada yang namanya judul ya, kemudian author atau penulisnya, kemudian nama jurnalnya, kemudian ada tahun terbit jurnal tersebut, kemudian ada volume, di sini ada isu itu adalah nomor ya, dan kemudian page adalah halaman. Kemudian ada author keywords-nya, ini memang tergantung dari setiap jurnal yang akan diterbitkan itu apakah ada author keyword-nya. Kemudian ada DOI dan ISSN-nya juga. Jadi DOI ini adalah Digital Object Identifier. Jadi di sini semacam
identitas ya, atau kode khusus atau nomor-nomor khusus yang dimana itu memberikan satu identitas di setiap file artikel itu sendiri untuk memudahkan kita. Nanti akan kita praktekkan juga bagaimana menggunakan DOI ya dalam memasukkan atau menginput ya artikel yang akan kita citasi di dalam Mendeley. Itu cara yang pertama, langsung menggunakan file. Cukup cepat, tapi terkadang di sini ada kelemahannya, yaitu beberapa informasi memang tidak selengkap ya, atau tidak sesuai kadang-kadang dengan isi jurnalnya. Semisal ada nama yang masih tidak di partisi nama belakang dan nama depannya. Itu sering terjadi. Nah, kemudian ada tahun ya, bahkan judul itu kadang masih menggunakan huruf kecil semua, tidak seperti ini, ada huruf besar di awal katanya. Nah, kemudian cara yang kedua adalah menggunakan add folder. Nah, add folder di sini kita memilih langsung kepada folder sekiranya kita sudah menemukan ya, atau mencari sebelumnya dalam satu folder yang sama artikel yang relevan dengan penelitian kita. Misal ini saya ambil dari publish ini ya, ada 6 artikel, kita klik saja. Nah, otomatis semuanya akan masuk di sini. Ya. Tapi harus kita lihat dulu bagaimana informasi yang muncul. Nah, ini saya contohkan di sini, jurnalnya tidak teridentifikasi melalui cara otomatis tadi ya. Volumenya tidak ada dan page-nya tidak ada. Ini menjadi 2 kali kerja sebetulnya ketika kita menginput artikel di dalam Mendeley Desktop ini. Ini menjadi kendala memang. Tapi memang kelebihannya adalah lebih cepat. Sehingga nanti kita akan segera bisa mengedit dari sini. Tapi dari sisi efektivitas tentunya ini 2 kali kerja ya. Nah, beda dengan ini, ada beberapa yang sudah cukup lengkap. Ini pun juga keliru ya. Harusnya ini adalah nomor terbitannya, bukan nama jurnal ya. Ini harusnya di sini. Kemudian ini sudah beberapa informasi sudah tersampaikan dengan baik. Jadi itulah beberapa 2 cara ya, melalui file dan juga folder. Sangat cepat sekali, namun tentunya harus kita perhatikan informasi tersebut apakah sudah lengkap. Karena itu akan mempengaruhi juga bagaimana ketika nanti kita citasi seperti itu di dalam body text. Ya, kemudian watch folder ini juga sama prinsipnya. Ya, tapi ini bisa kita lihat melalui apakah ada bibtex-nya, apakah ada dari Zotero dan sebagainya. Itu akan prinsipnya sama dengan folder tadi. Nah, kemudian ada juga pilihan adalah add entry manually. Nah, ini memang dari namanya saja manual, memang sedikit lama dari sisi pengisiannya. Namun di sini informasi yang disajikan senantiasa akan lengkap karena sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi di sini ada beberapa type ya, atau jenis-jenis karya ilmiahnya atau jenis-jenis filenya, baik berupa buku atau book section ya, atau merupakan conference proceeding, atau juga artikel dari jurnal, atau artikel dari majalah atau dari koran, dan beberapa itu ada tesis, ada web page juga, dan beberapa jenis file yang lainnya. Saya contohkan saja, ini adalah jurnal, artikel dari jurnal ya. Semisal judulnya adalah pengaruh X terhadap Y, semisal. Ya. Kemudian autornya adalah nama saya. Katakanlah Setiawan. Nah, ini Aditya Chandra. Nah, jangan lupa ketika menuliskan ini harus dipastikan juga apakah ini akan kita singkat hanya sebatas A dan C saja. Ini tergantung kita nanti, karena nanti munculnya juga akan sama, adalah huruf pertama di sini ya, di first name kita. Jadi A Setiawan. Muncul akan seperti itu. Tapi ketika itu ditulis lengkap, tentunya akan membantu kita ketika melihat di dalam Mendeley nama lengkap penulis ini siapa. Nah, ketika penulis itu ada 2, bisa kita enter. Kita tambahkan penulis yang kedua, katakanlah di sini Sinta gitu ya.
kemudian Kalara. Nah, ini penulis kedua. Semisal ada suatu artikel atau file itu merupakan dokumen dari negara atau dokumen dari lembaga pemerintahan, itu juga harus dipastikan. Semisal Kemendikbud gitu ya. Kemendikbud. Nah, ini harus diklik, bukan hanya seperti ini ya. Nanti akan dianggap ini adalah orang. Harus diklik institution atau organisasi. Nah, itu nantinya akan berbeda. Baik, itu untuk penulisan author. Saya kembalikan lagi ke Setiawan tadi ya. Baik, kemudian jurnalnya, semisal jurnal manajemen pendidikan. Nah, katakanlah seperti itu. Ini otomatis akan italic ya nanti ketika tampilannya. Kemudian years-nya karena tahun 2021, volumenya volume 4 misal, isunya nomor 1. Page-nya 101 hingga 112, misal seperti itu. Untuk abstrak ini adalah pilihan juga, bisa diisi bisa tidak. Jadi nanti tergantung penulis ya atau pensitasinya. Teks juga ini pilihan, author keywords ini juga sebenarnya pilihan juga, bisa diisi bisa tidak. Tapi ini ketika kita menggunakan software-software yang lainnya untuk mengklasifikasikan artikel tersebut, itu akan sangat berguna. Semisal dari judul ini ada kaitannya dengan leadership. Nah, ada juga kaitannya dengan culture. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, kemudian URL kalau itu memang ada, bisa dimasukkan, langsung di-copy saja dari search engine-nya tadi ya. Nah, ini ada hal yang di sini yang bisa kita adopsi. Semisal kita mengambil dari beberapa sumber. Saya contohkan langsung. Kita lihat menggunakan Google di sini ya, Google Chrome. Semisal saya mengambil dari salah satu proceeding ya. Ini saya ambil kebetulan proceeding of the National Academy of Science of the United States of America. Kebetulan saya ingin mencari terkait bagaimana artikel terkait sosial media. Nah, ini sudah kita baca lah, semisal seperti itu. Kemudian kita daripada kesulitan untuk mengentry secara manual tadi, bisa menggunakan DOI ini. Atau tadi yang saya katakan Digital Object Identifier tadi. Ini kita copy, klik kanan ya, copy link address. Nah, kemudian kita ke manual tadi, langsung diklik kita paste ke DOI dan kita search. Nah, kita tunggu juga ya. Kalau DOI-nya ini sudah terverifikasi, tentunya itu akan mudah sekali, akan gampang teridentifikasi. Terkadang ada DOI yang tidak teridentifikasi. Seperti itu. Jadi ini mempermudah juga seperti cara yang pertama dan kedua tadi. Nah, ini langsung muncul ya informasi. Tapi perlu kita cek kembali apakah ini sudah sesuai. Nah, seperti page ini kan juga tidak sesuai ya. Tapi informasi yang lain sudah sesuai. Semisal kayak ini kan harusnya di setiap huruf di setiap kata ini adalah huruf besar. Ini bisa kita edit langsung. Tapi kembali lagi ini adalah cara tercepat, namun 2 kali kerja ketika mengerjakannya gitu ya. Tapi informasi semuanya sudah bisa. Jadi menggunakan DOI atau PMID atau arsip terserah nanti salah satu atau mana yang bisa kita gunakan, yang ada terinfo di jurnal tersebut. Nah, itulah contoh. Ini saya save ya contoh ya. Katakanlah ini saya edit lah 11 sampai 112. Kita save. Ini akan muncul di sini, Sinelli. Ini sudah masuk di dalam repositorinya Mendeley kita. Nah, kemudian ada juga cara yang lain, yaitu menggunakan import ya, import dari BibTeX atau RIS dan sebagainya. Saya contohkan RIS saja. Nah, RIS ini saya ambil, misal saya telah mendownload dari salah satu sumber gitu, misal ya. Ini kebetulan ada nih teknologi di sini, saya ambil RIS-nya, saya open.
Nah, ini langsung ada 8 ya, ada 8 sumber yang langsung masuk tadi. Ini human resource-nya. Nah, ini. Jadi memang bisa dari berbagai macam cara, namun saran yang bisa saya berikan adalah menggunakan add manually saja. Karena add manually ini memang dari sisi pengerjaannya cukup lama karena satu persatu, namun informasi yang disampaikan itu akan lebih eh, lengkap seperti itu ya. Baik, sekarang bagaimana penerapannya di body text artikel kita? Misal ini kita ada word gitu ya, ada kalimat bla 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 bla, kemudian bersama. Nah, ini tinggal kita klik ya di dalam Word kita, di MS Word kita ke reference. Tentunya tadi kalau sudah di plugin tadi tentunya sudah masuk ya Mendeley Site-O-Matic ini. Silakan di insert citation. Semisal ini menggunakan Sinelli tadi ya. Sinelli. Nah, ini tinggal diklik. Nah, kemudian oke. Okay. Nah, otomatis dia akan terbaca di situ bahwa kita menggunakan rujukan dari Sinelli dan kawan-kawannya ini atau et al ini. Nah, semisal ini terkadang menjadi masalah bagi kita ketika mensubmit di beberapa jurnal ya. Harusnya di sini kan menggunakan et al ya. Jadi kita langsung bisa mengedit saja dari sini. Semisal ini ya. Kita ganti et al. Oke, maaf. Nah, ini bisa. Kita keep manual edit. Tapi ini tidak merubah apa yang ada di bibliografinya. Coba kita cek bersama. Katakanlah ini daftar pustaka gitu ya. Nah, ini kita klik saja di sini. Kita pastikan dulu stylenya apakah menggunakan APA atau menggunakan IEEE. Ya, itu tergantung ya nanti apa kalau saya menggunakan APA. Kita insert bibliografinya. Nah, ini pasti akan utuh ya. Semua nama masih ada meskipun tadi kita edit secara manual, tidak masalah. Itu. Kemudian saya contohkan kembali. Semisal kita ini biasanya di pembahasan ya. Kita membahas satu kalimat itu kita ambil dari beberapa artikel. Itu juga bisa secara langsung. Saya contohkan ini bla 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 ada kalimat gitu ya. Kemudian gitu ya. Nah, di sini kita insert citation lagi. Semisal di sini saya ambil nah ini ya, measuring readiness katakanlah itu ya, dari Cengiz. Nah, kemudian kita tambahkan lagi semisal ini rancang bangun sistem perpustakaan. Ya, jadi ini bisa sekaligus kita oke. Nah, ini di dalam satu kali membahas dalam satu kalimat itu kita mengambil dari dua artikel yang sedikit sama atau mungkin pembahasannya hampir mirip. Itu bisa kita lakukan secara langsung seperti ini. Nah, namun di dalam daftar pustaka itu otomatis langsung ada dua seperti ini tampilannya. Jadi ini memudahkan kita di dalam menulis ya suatu karya ilmiah, baik itu kalau di kampus bisa skripsi ya, bisa tesis, bisa disertasi, bisa juga makalah ya, tugas-tugas karya ilmiah yang lainnya. Nah, inilah fungsi dari Mendeley itu sendiri. Jadi ini menjadi semacam repositori pribadi kita ya dalam menulis karya ilmiah. Jadi kita punya histori. Ternyata saya pernah menggunakan rujukan-rujukan ini dan sebagainya. Ini bisa digunakan lagi pada artikel-artikel yang lainnya. Itulah kemudahan dari reference manager. Dan di sisi lain akan memudahkan kita untuk cek and recheck ya, apakah yang ada di body text ini sudah ada juga yang di daftar pustaka. Jadi kalau menggunakan reference manager ini otomatis sudah langsung bisa saling sinkron ya. Jadi ketika ada yang di body text tentunya sudah ada di daftar pustaka. Kemudian ada satu kadang-kadang kendala ketika kita merevisi
artikel, misal ketika sudah submit, ketika ada masukan, nah kadang-kadang itu daftar pustaka kita hilang. Nah, kemudian kita menambahkan beberapa rujukan kembali di situ. Semisal saya ambil satu ya di sini, berubah katakanlah gitu kalimatnya ya. Saya ambil di sini Setiawan gitu katakanlah ya. Ini. Oke, jadi jangan khawatir kalau ini memang di dalam PC yang sama atau Mendeley yang sama, tentunya repositori itu tidak akan hilang. Semisal di sini, loh ini punya saya hilang, yang si Nelly dan Aidin ini. Tapi saya barusan menginput yang Setiawan. Jangan khawatir, silakan nanti bisa di insert bibliografinya lagi. Atau tadi ketika posisi seperti ini, bisa di-refresh. Nah, di-refresh saja. Katakanlah itu sudah ada seperti ini, kemudian kita menambahkan kok tidak muncul di sini artikel atau rujukan yang kita pakai itu. Kita bisa refresh. Nah, itulah rekan-rekan sekalian terkait bagaimana penggunaan Mendeley Desktop ya dari beberapa cara tadi. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian dan rekan-rekan peneliti sekalian dalam menggunakan salah satu reference manager yaitu Mendeley Desktop. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada diskusi, silakan bisa diskusikan di komen atau di email atau mungkin dari Instagram saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.